Selamat datang di video observasi kami. Kali ini kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana operasional harian dijalankan di salah satu UMKM kuliner, The Besto. Dari dapur hingga meja pelanggan, mari kita lihat bagaimana strategi dan teknologi dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan terbaik. The Besto merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kuliner cepat saji yang telah hadir di berbagai kota di Indonesia. Dikenal dengan menu ayam goreng dan burgernya, The Besto memposisikan diri sebagai pilihan makanan cepat, terjangkau, dan lezat untuk semua kalangan. The Besto mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan operasionalnya. Mesin POS digunakan untuk mencatat transaksi dan memantau stok secara real-time. Pemesanan juga bisa dilakukan melalui Shopee Food dan GrabFood yang memperluas jangkauan pelanggan. Proses memasak mengikuti SOP yang telah ditentukan agar standar rasa dan kualitas tetap terjaga di semua outlet. Pelayanan dilakukan dengan cepat dan ramah, sesuai prinsip cepat, bersih, dan tersenyum yang dipegang seluruh karyawan. Proses pembayaran The Besto juga mudah, bisa menggunakan uang cash ataupun transfer. Selanjutnya, mari kita simak wawancara berikut untuk mengetahui proses operasional yang dilakukan di tempat ini. Baik, sebelumnya boleh diperkenalkan dengan Tete siapa? Perkenalkan, nama saya Fitri, saya dari tim The Besto. Di The Besto saya sebagai kasir. Oke deh, Fitri, sebelumnya apa sih The Besto ini gitu, bisa diperkenalkan sedikit? The Besto itu adalah lebih ke dari visi-misinya aja. Visinya The Besto itu untuk menjadikan resto chicken and burger pertama menjadi yang sangat affordable lah untuk kalangan menengah. Sudah berapa lama sih The Besto ini berdiri? Berdirinya dari tahun 2000, dari tahun 19 berapa ya? Pokoknya udah lama sih, 20 tahunan ada lebih. Kalau misalnya alur operasional, misal dari buka jam berapa, tutup jam berapa? Untuk operasional, jam operasionalnya di sini kan 24 jam ya. 24 jam. Jadi ya bukanya dari jam 6 pagi sampai malam dan lanjut ke jam 6 pagi lagi itu udah masih operasional 24 jam. Ini tuh kan cabang ya. Nah, di sini tuh ada berapa karyawan? Untuk di toko ini ada 5 karyawan sih untuk satu toko. Saya bisa dijelasin gimana cara proses pengadaan bahan baku harian atau mingguan gitu? Kalau misalkan untuk bahan baku kita 3 hari sekali sih. Dikirim dari pusatnya langsung. Oh, dari pusatnya langsung, nggak dari supplier gitu? Iya, tapi dari pusatnya langsung dikirim ke kita. Oh gitu. Terus tantangan yang biasa dihadapi dalam pengelolaan stok itu kayak gimana sih? Apa ada kendala atau gimana? Untuk tantangannya paling kalau misalkan kayak ada pesanan mendadak banyak dan stoknya menipis itu sangat-sangat repot sih kadang. Kadang kita jadi harus ngambil sendiri ke sana. Oh gitu. itu teh solusinya kayak gitu ya. Solusinya kayak gitu. Terus SOP khusus dalam pelayanan dan pengelolaan makanan itu kayak gimana sih? Untuk SOP-nya, kalau misalkan di kasir untuk pelayanannya ya, yang pasti mah ramah, itu udah pastikan ya, ramah, senyum. Kalau misalkan untuk SOP dari produknya, ada juga masing-masingnya. Jadi setiap produk ada SOP-nya masing-masing. Oh ini tuh ada beda-beda produk? Iya, ada banyak seri, termasuk ada sadas, ada geprek juga. Geprek juga ada 2 macam, ada yang hijau, ada yang merah. Itu teh setiap produknya tuh beda-beda cara gimana itunya. Terus juga apa sih kayak jam kerjanya itu gimana? Kalau jam kerjanya 24 jam sih. Kita dibagi jadi 3 shift. Untuk shift pertamanya dari shift 1 itu jam 6 sampai jam 3.
sore. Dari jam 3 sampai jam 11 malam, dari jam 11 sampai jam 6 lagi. Oh, cukup padat ya teh. Iya. Kalau menggunakan sistem kasir atau teknologi lain apakah menggunakan sistem kasir atau teknologi lain dalam operasional? Iya tentu, kita ada aplikasinya khusus untuk kasir, untuk absensi juga, untuk apa sih namanya, bahan baku juga, kita ada aplikasinya khusus. Jadi semuanya tuh sistemnya digital. Iya. Kalau untuk aplikasi yang di kasir itu nama aplikasinya apa? Bisa disebutkan? Kalau kita di Dinsis. Dinsis. Oh iya kan ada beda-beda ya, ada pos yang kayak gitu-gitu. Terus juga kalau di pas apa sih tadi stok gitu gimana? Ya sama Dinsis juga. Jadi dari satu aplikasi itu kita bisa kayak untuk kasir, untuk absen, untuk order stok juga. Oh, mencakup semuanya Mencakup ya. semuanya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah The Besto rutin melakukan evaluasi operasional? Kalau iya, seberapa sering? Kalau misalkan untuk evaluasi ya kita suka ada briefing sih. Briefing kalau untuk bulanan kita ada briefing sekaligus untuk piket bulanan gitu untuk membersihkan semuanya kan. Tapi kalau misalkan kita briefing mingguan juga ada. Dan itu sesering mungkin soalnya biar lebih mengingatkan lagi untuk operasional kayak gitu. Selanjutnya, apa perbaikan atau inovasi yang diterapkan? Perbaikannya paling sering diperbaiki lah. Setiap masing-masing orang tuh kayak dari penawaran produk ya, terus kayak dari SOP-nya lebih sering diterapkan gitu. Ya, itu aja sih. Apa harapan The Besto ke depannya dalam mengembangkan operasional? Kedepannya mungkin semoga tambah berkembang lagi untuk kedepannya lebih inovatif lagi, terus kayak lebih lebih efisien lah dari segi aplikasinya, dari segi pelayanannya juga. Yang terakhir, tips apa yang bisa dibagikan untuk pelaku UMKM lainnya? Tipsnya mungkin lebih terstruktur kali ya. Kalau misalkan kita kan lebih terstruktur SOP-nya apa segala macam. Jadi kayak untuk UMKM lain juga kalau misalkan lebih terstruktur mungkin bisa jadi lebih berkembang lagi. Mungkin ada gitu aja. Ya, makasih banyak Kak Daya. Ya, sama-sama.